Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru peserta Pretest PPG Guru SD di tahap 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau kita belajar bersama-sama terkait dengan sikap tegas sebagai seorang guru. Ini terkait dengan indikator 11.11 dan 12.12. Baik, langsung saja kita ke kisi-kisinya dulu untuk kita bedah. Di indikator 11, mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu akan menunjukkan suatu sikap yang menunjukkan itu benar. Sikap yang menyatakan bahwa apa yang benar Bapak Ibu Guru akan menyatakannya benar. Misalkan Bapak Ibu Guru pernah melakukan suatu kesalahan, maka dalam mengajar ini yang sudah mengajar, ternyata setelah menjelaskan, ternyata baru sadar, ternyata ini salah anak-anak. Nah, itu termasuk sesuatu cara ibu guru atau bapak guru menunjukkan bahwa dia sebenarnya mengatakan sesuatu yang benar. Atau nanti bisa saja dalam kondisi ada anak-anak kita sedang berantem kemudian dituduh mencuri, kemudian berdasarkan hasil dari pernyataan dan pengamatan ibu bahwa yang benar itu adalah si ini, misalkan dia tidak pernah mencuri, berarti Bapak Ibu guru harus bisa menyatakan atau mengatakan bahwa dia tidak salah. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita bahas di soal ke-23. Boni dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompoknya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tindakan Boni seharusnya adalah, nah menurut Ibu atau Bapak Guru, bagaimana sih tindakan Boni seharusnya? Seperti itu ya. Baik, apakah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu, B. Mencari penyebaran isu tersebut dan memarahinya, C. Membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri, D. Menerangkan sebagaimana keadaan yang sesungguhnya, E. Menceritakan pada teman dekat. Nah, manakah sikap Boni yang menunjukkan mengatakan sesuatu yang benar pada dirinya? Misalkan dia dituduh, lalu dia tidak pernah melakukan hal tersebut atau dia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Berarti sikap Boni di sini adalah yaitu yang D, menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya itu yang seharusnya Boni lakukan. Oke, karena kita membenarkan yang D, berarti yang A otomatis kita salahkan. Kenapa yang A salah pertanyaannya? Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu. Nah, itu tidak perlu. Kenapa? Masa kita semua tanggapi orang yang bertanya? Kita cukup saja menegaskan bahwa Boni atau saya tidak pernah melakukan hal itu. Itu yang harus dikatakan oleh Boni. Kemudian yang B, mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya. Ini juga sesuatu sikap yang tidak baik. Ya, sesuatu sikap yang tidak baik. Sikap Boni berarti tidak menunjukkan bahwa dia menyatakan atau dia mengatakan bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Ataukah yang C, membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri. Nah, ini juga tidak ada perkataan Boni yang menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah. Ini juga salah ya. Kemudian yang E, menceritakan pada teman dekat. Nah, ini juga tidak ada pernyataan atau sikap Boni bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu. Jadi, yang tepat di sini adalah jawaban D. Soal berikutnya, soal ke-24. Jika saya melihat siswa sedang mengantre, kemudian ada seorang siswa di belakang yang menyerobot antrean,
reaksi saya adalah, nah, bagaimana reaksi ibu atau bapak guru ketika melihat antrian, kemudian ada antrian yang menyerobot. Nah, bagaimana sikap bapak atau ibu guru di sini ya? Apakah A, saya diam saja? B, jika orang tersebut terlihat kekar dan berbadan besar, maka saya lebih baik diam demi keamanan saya? Ataukah C, saya menegurnya? D, saya menggerutu? E, saya pura-pura cuek? Sangat jelas ya bahwa jawaban yang benar adalah yang C, yaitu saya menegurnya. Jadi, jika ada orang yang menyerobot antrean, sikap kita atau sikap Anda mestinya menegur orang tersebut. Berarti Anda berani mengatakan bahwa yang dilakukan orang itu adalah salah, yang dilakukan oleh siswa kita itu salah. Kalau kita diam saja itu tidak benar, berarti kita tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Kemudian begitu juga yang B, kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang D juga hanya menggerutu dan tidak menyatakan yang sebenarnya dan tidak menyampaikan bahwa itu salah kepada siswa kita. Kemudian saya pura-pura cuek. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan. Jadi yang tepat di sini adalah yang C. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu hubungi WhatsApp yang ada di layar ini. Nanti di e-booknya akan dilengkapi kisi-kisi, kemudian dilengkapi juga pembahasan serta sebanyak 300 lebih soal-soal yang akan diberikan di e-book ini. Oke Bapak Ibu, segera hubungi nomor yang ada di layar Anda atau nanti di kolom deskripsi sudah ada nomor tersebut. Baik, kita lanjut ke indikator 12.12. Menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru akan menampilkan perilaku yang bijaksana ketika menghadapi suatu situasi baik dengan rekan kerja, dengan murid-murid Bapak Ibu, dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu, dengan orang-orang di rumah atau di lingkungan Bapak Ibu. Tapi di sini lebih penting kepada rekan kerja Bapak Ibu atau orang-orang yang bekerja bersama Bapak Ibu guru itu, baik itu guru-guru yang lainnya maupun masyarakat lainnya. Oke, baik langsung saja kita bahas soal nomor 25. Suatu ketika saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Tidak bisa bekerja dalam satu ruangan. Saya butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja sedangkan rekan kerja tersebut terlalu banyak bicara. Nah, jadi di sini masalahnya adalah saya itu tidak bisa fokus bekerja ketika bekerja dengan orang atau rekan kerja saya itu karena rekan kerja saya itu terlalu banyak bicara. Bagaimanakah sikap saya? Nah, jadi sikap saya adalah apakah A, mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia? Yang B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja? Yang C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok? Yang D, menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Yang E, menerima aturan panitia. Jadi manakah yang benar dari sikap kita yang harus kita berikan terhadap rekan kerja kita yang kita tidak sukai karena ia terlalu banyak bicara? Baik, jawaban yang benar adalah yang D. Itu Anda harus atau saya harus bersikap profesional dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Baik dengan orang-orang yang kita tidak sukai, dengan orang-orang yang banyak bicara, kita harus bisa memahami hal tersebut. Kita harus mampu bersikap profesional karena ini pekerjaan, kita harus melakukan pekerjaan itu. Selain melakukan pekerjaan itu, juga harus memperbaiki hubungan dengan teman atau rekan kerja kita. Soal nomor 26.
dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan. Nah, di sini kan ada situasi sulit. Bagaimanakah Anda bisa menyelesaikan situasi ini atau bekerja dengan baik? Apakah yang A tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, yang B berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi, yang C berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi, yang D menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali, yang E memilih untuk mengundurkan diri. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini, maka jawabannya yang mana? Yaitu yang C. Anda atau saya harus bersikap aktif dan tidak mudah menyerah. Jadi kita selalu berusaha untuk bertahan di dalam sambil memperbaiki situasi. Nah, itulah yang kita harus lakukan di dalam bekerja. Kita jangan sampai menjadi orang yang tidak aktif dan hanya mengikuti alur saja. Baik, begitu saja yang kita bahas Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Bapak Ibu nanti lulus di pretesnya dan dimudahkan dalam menjalankan proses mendapatkan serdiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.